Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat online semuanya? Jumpa lagi bersama gua di channel El Ganteng ya guys ya. Oke guys, biasanya kita bikin vlog seputar live on beat. Tapi kali ini gua mau sedikit sharing ke teman-teman atau berbagi informasi ya guys ya. Yaitu modus orderan di taksi driver atau di Maxim yang mengarah ke penipuan mengatasnamakan orang kantor dari Maxim. Oke guys ya, mungkin teman-teman sudah mendapatkan informasi sebelumnya tentang modus penipuan seperti ini, dan ini juga sebenarnya modus lama sih guys ya. Nah cuman agak sedikit berbeda aja, dan gue ingin merefresh, menginformasikan kembali agar teman-teman bisa lebih berhati-hati dan tetap berwaspada ya guys ya. Nah, yang agak beda itu kali ini mungkin gua agak sedikit kaget. Jadi biasanya orderannya kan di apa namanya delivery hemat ya guys ya, atau yang reguler lah itu. Nah kali ini dia di delivery express ya guys, dan dimana orderan tersebut masuk auto ke para driver, dan ini masuk ke gua sendiri gitu. Nah, gue mendapatkan orderannya seperti ini ya guys ya. Dan ciri-cirinya teman-teman bisa lihat sendiri. Biasa mereka menambahkan argonya sehingga membuat driver itu menjadi lebih tertarik ya guys ya. 6,1 kilometer dengan argo 30.000 ya guys. Nah, setelah gue perhatikan dan gue simak, ternyata ini di Indomaret. Dan gue diperintahkan sama sang penipu untuk berbelanja berupa fresh care, susu cap enak 2 kaleng, tisu paseo 1 pack, aqua gede 1 botol, dan juga top up gitu. Nah karena masuk auto dan gua takut terkena PT atau PBO atau sebuah pelanggaran ya guys ya, jadi gua mendatangi titik jemput. Jadi kalau misalkan pengen gue cancel, gue menunggu waktu tunggu nanti waktu jemputnya guys ya, yang 5 menit itu, dan kalau sudah berakhir nanti gue akan mengajukan pembatalan orderan gitu. Nah singkat ceritanya lagi, dari orderan tersebut gue dicat sama pengordernya, atau kita sebut saja sang penipu ini ya guys ya. Gue dicat, selamat malam Pak, tolong dibelanjakan sejumlah yang ada di aplikasi tersebut ya guys ya. Nah, di sini bisa terjadi 2 kemungkinan nih guys ya. Jadi kalau misalkan kita terjebak, kita akan membelanjakan. Nah ini biasanya buat teman-teman yang belum mendapatkan informasi atau apa namanya berita tentang modus seperti ini. Nah kita akan membelanjakan. Nah yang kedua itu kita tidak membelanjakan atau kita menghentikan orderan ini gitu. Nah kebetulan gua mengcancel atau membatalkan orderan ini gitu. Nah gua pikir setelah gua membatalkan order ini akan selesai begitu saja. Nah ternyata tidak guys. Setelah gua jalan sekitar 100-200 meter itu, gua ditelepon via WhatsApp oleh oknum ini dengan gambar profilnya Maxim gitu. Nah ini kalau bisa dibilang sih dia niat ya guys ya, terstruktur gitu, ada step-stepnya begitu. Nah akhirnya ditelepon dan gue angkat. Halo, selamat malam Pak. Gue jawab lagi, selamat malam. Benar Bapak sudah mendapatkan orderan fiktif. Nah, kami dari kantor Maxim akan membantu agar akun Bapak tidak terblokir. Nah, itu guys ya, jadi iming-imingnya itu bagi teman-teman yang sudah membatalkan, gue pikir itu tadi sudah selesai, tapi dia masih berlanjut mencoba ya guys ya, dengan mengancam sebuah akun kita itu akan mendapatkan pelanggaran gitu. Nah pelanggarannya dia bilang sih diblokir atau disuspend gitu. Nah akhirnya gue cuman menjawab, dari mana Bapak tahu itu orderan fiktif gitu. Nah akhirnya si penipu ini marah guys ya,
penghuni Seragunan itu keluar semua ke gua, Bang. Satu anjing babi, wah, udah gitu. Nah, akhirnya gua cukup hadapin dengan bijak aja guys ya. Oke, terima kasih Pak, selamat malam, ditutup lah telepon itu. Nah, kemudian dia masih lagi nih guys, voice note gua. Dia VN itu masih nggak puas, ngancam-ngancam gua lagi, dan akhirnya gua blok deh nomor tersebut karena semalam itu ya emang gua lagi fokus on beat gitu. Nah, yang ingin gue ingatkan di sini buat teman-teman ya, tetap berhati-hati modus seperti ini karena kita membelanjakan dan tidak membelanjakan itu mereka masih tetap berusaha. Nah, gimana coba bayangin kalau teman-teman yang sudah terjebak dan membelanjakan sejumlah yang ada di aplikasi, dia sudah mengeluarkan uang, ada top up tugasnya, ada belanjaan juga. Nah, setelah itu karena pikiran kalut, ya kan, psikis kita kena, maka si penipu ini akan masuk guys, akan masuk dan dia akan bermain dengan kata-kata sehingga kalau kita mengikuti dan mengarah terus dengan apa yang dia perintahkan, ini bisa menjadi sebuah phishing ya guys ya, atau scam ya. Dan ini tentunya sangat berbahaya ya guys ya. Jadi biasanya si penipu ini akan meminta data-data pribadi kita, mungkin seperti email, handphone, dan juga dia bisa mengakses nanti ujung-ujungnya mengakses device kita atau handphone kita, sehingga nanti kemungkinannya atau resiko terbesarnya adalah dia akan mengakses atau menghack handphone kita, aplikasi-aplikasi yang di dalamnya, dan yang berbahaya itu kita diarahkan itu ke m-banking dan juga ke e-commerce ya guys ya, dimana m-banking itu kalau kita punya saldo itu bisa dia pindahkan karena dia bermain tadi seperti gue bilang dengan kata-kata, dan itu terstruktur sekali. Jadi istilahnya mungkin kita bisa terhipnotis dengan kata-kata dia dan digendam kita guys ya, akhirnya kita nurut aja dan baru sadarnya setelah semua udah berlalu begitu aja. Nah, ini semoga kita semua dilindungi dari penipuan seperti ini guys ya, dan dijauhkan juga lah guys. Jangan sampai kita mengalami, apalagi sampai menjadi korban ya, ini sangat merugikan banget ya. Nah, setelah nanti kita nurut itu, lama-lama dia bisa mengarahkan kita ke data pribadi tadi dan dia bisa meminta OTP. Nah, OTP ini biasanya iming-imingnya bisa Kaspro kita lah diaktifin atau apa, atau dia akan memasukkan dana ke Kaspro kita. Nah, sebenarnya yang dia akses itu sebenarnya adalah sebuah apa namanya aplikasi penting yang ada di kita gitu. Nah, kuncinya adalah teman-teman jangan pernah sekali-sekali membagikan OTP gitu. Nah, kalau misalkan nanti ada percobaan masuk di perangkat kita, di e-commerce atau di m-banking, biasanya suka ada notif guys ya. Percobaan masuk dari device ini. Apakah ini Anda? Nah, teman-teman cukup jawab ini bukan saya. Dan teman-teman langsung ganti passwordnya semua secara berkala ya guys ya. Sehingga kita bisa mengantisipasi dari penipuan ini. Nah, ini aja guys yang bisa gue sampaikan ya guys ya kali ini. Pokoknya kita tetap waspada terhadap orderan yang mengatasnamakan orang kantor Maxim. Sekali lagi, orang kantor Maxim itu nggak pernah nelpon kita atau menghubungi kita untuk seperti ini ya guys ya. Namanya apa namanya? Memperbaiki akun atau apa begitu, itu nggak pernah, nggak terjadi. Ini adalah oknum penipu yang mengatasnamakan dari kantor Maxim. Nah, teman-teman tetap waspada, tetap fokus. Kalau misalkan kalian mendapatkan orderan yang nggak wajar seperti ini, teman-teman jangan sendiri. Coba teman-teman tanyakan ke driver yang ada di sekitar, ya, minta arahannya harus seperti apa. Pokoknya teman-teman jangan malu untuk bertanya dan bercerita kalau misalkan ada orderan yang meragukan seperti ini ya guys ya. Nah, itu aja yang bisa gue sampaikan ya guys ya. Semoga bisa membantu kita semua dan kita bisa dilindungi dari hal-hal kejahatan seperti itu. Oke, gue izin pamit undur diri. Semoga bisa bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari L.